Halo mahasiswa sekalian, bertemu lagi di kelas bahasa pemrograman dengan saya ya. Oke, jadi minggu lalu kita sudah mempelajari mengenai contoh pemrograman untuk dua kasus ya, di mana kemarin saya mengangkat topik yang cukup sederhana ya, yaitu membuat satu program untuk mencari akar-akar persamaan kuadrat ya. Kemudian yang kedua adalah program trigonometri untuk menghitung nilai sinus, kosinus, dan tangen ya. Oke, nah kemudian di akhir sesi sebelumnya saya memberikan satu tugas mandiri kepada Anda sekalian untuk membuat satu program yang bisa kita gunakan untuk mengonversi suhu ya. Oke, kemudian kemarin kita sudah melihat melalui laman Wikipedia persamaan-persamaan yang bisa kita gunakan untuk melakukan proses konversi suhu tersebut ya. Oke, sebagai catatan di dalam program yang akan kita buat ini kita hanya akan menggunakan 4 satuan suhu, yaitu yang pertama adalah Kelvin, kemudian Celsius, Fahrenheit, dan yang satunya adalah Reaumur ya. Oke, jadi di dalam membuat program kita akan menggunakan rumus-rumus yang ada di laman ini ya. Oke, langsung saja kita mulai pembuatan program kita ya. Oke, sama seperti contoh sebelumnya, pertama yang umumnya kita lakukan adalah kita membuat identitas untuk program kita ya, atau keterangan atau header program ya. Oke, misalkan di sini saya tuliskan program untuk mengonversi suhu ya. Oke, kemudian ini bisa kita tambahkan ya sampai sepanjang ini. Oke, atau mungkin nanti bisa kita perpanjang lagi lebih panjang ya, karena ini tidak akan muncul di command window kita ya. Oke, tapi sementara saya biarkan seperti itu. Kemudian di sini saya tambahkan catatan, misalkan satuan yang didukung ya, satuan konversi ya. Satuan konversi yang didukung adalah saya tuliskan Celsius, Kelvin, kemudian apa tadi? Reaumur ya, dan Fahrenheit ya. Oke, nah ini cukup panjang jadi saya tambahkan sampai sini. Oke, kemudian saya memerlukan beberapa variabel ya untuk membuat program ini. Yang pertama adalah saya sebut SSI misalkan ya. SSI ini saya gunakan untuk satuan suhu input ya. Jadi nilai suhu yang akan kita konversi itu berapa ya. Oke, nah biasanya ini merupakan salah satu style dari programmer ya. Untuk mengambil nama dari variabel ini bisa kita ambil inisialnya ya, satuan suhu input kita ambil SSI misalkan. Oke, kemudian saya juga akan menggunakan variabel SI ya. SI ini saya gunakan untuk suhu input. Oke, kemudian saya juga memerlukan variabel yang lain untuk mewakili masing-masing satuan suhu yang kita gunakan ya. Di sini saya menggunakan simbol atau variabel SC untuk mewakili suhu dalam Celsius ya. Kemudian hal yang sama saya sebut SK yaitu suhu di dalam Kelvin ya. Kemudian SR adalah suhu Reaumur ya. Kemudian SF adalah suhu Fahrenheit ya. Oke, kemudian saya juga memerlukan variabel untuk menuliskan label ya. Di sini saya tuliskan misalkan SL ya. SL ini adalah label suhu ya, atau suhu label ya. Kemudian LC ini untuk Celsius, berikutnya LK, LR, dan LF ini untuk masing-masing satuan ya. Jadi ini adalah label satuan suhu misalkan. Oke, saya kira ini cukup ya. Nanti kalau misalkan kurang kita bisa tambahkan ya. Oke, kemudian langkah yang paling pertama yang selalu saya lakukan adalah membersihkan memori ya, sama seperti contoh kita sebelumnya ya, membersihkan memori ya, dan juga layar ya. Oke, Anda tentu sudah
hafal perintah untuk melakukan ini ya, yaitu clear CLC. Oke, kemudian saya akan memberikan nilai awal untuk masing-masing label yang tadi sudah saya definisikan di sini ya. Yang pertama adalah LC, ini saya gunakan untuk menyimpan nama Celsius seperti ini ya, atau string Celsius ya. Kemudian berikutnya adalah Kelvin, dilanjutkan dengan Reaumur ya, LR. Kemudian yang terakhir adalah LF ya, yaitu yang menunjukkan Fahrenheit ya, label untuk suhu Fahrenheit ya. Nah, di sini saya gunakan tanda petik ini karena saya ingin menyimpan data string ya ke dalam variabel LC, LK, LR dan LF ya. Oke, kemudian setelah kita membersihkan layar dan memasukkan data label ini, langkah berikutnya adalah kita bisa membuat print header program ya. Jadi header program yang ada di sini ini yang beberapa yang penting yang ingin kita print, bisa kita print terlebih dahulu ya untuk menambah daya tarik dari tampilan program yang kita buat ya. Oke, jadi di sini misalkan saya berikan komentar print header program ya. Oke. Oke, kemudian untuk nge-print header program ini saya prefer menggunakan fprintf ya. Karena lebih mudah kalau kita ingin menambahkan formatting tertentu ya. Oke, dari sini kita bisa copy ini ya, program untuk mengonversi suhu ya, kemudian kita berikan enter seperti biasa. Kemudian saya juga ingin mengeprint ini ya. Jadi ini bisa saya copy paste. Kemudian bagian dalamnya bisa kita ganti dengan ini. Seperti ini. Kemudian di bagian atas kita juga ingin menambahkan tanda ini sama dengan ini ya. Kita masukkan ke sini. Ini dia sudah sama dengan ini ya. Jadi sudah cocok ya. Kemudian ini kita copy juga ke sini. Oke, kita coba dulu apakah dia sudah mengeluarkan tampilan seperti yang kita inginkan. Oke, tampilannya sudah cukup lumayan ya, tapi mungkin ini akan saya tambahkan 2 begini supaya dia tidak terkesan mepet ya, atau 3 ya. Oke. Oke ya, sudah berjalan dengan baik ya, tetapi ini masih terlalu dekat dengan ini, jadi kita bisa tambahkan 1 enter lagi di sini ya. Oke, nah sekarang setelah kita run, ini tampilan headernya sudah cukup bagus. Selanjutnya kita bisa melakukan pemrograman lebih jauh ya. Ini saya enter terlebih dahulu supaya screen-nya cukup enak untuk bekerja ya. Oke, kemudian langkah berikutnya adalah saya ingin membaca satuan suhu yang ingin kita konversi ya. Jadi di sini tadi kita memiliki 4 satuan ya. Nah, dari 4 satuan ini kita bisa misalkan ingin membuat program yang bisa menangani program konversi atau proses konversi satuan suhu dari masing-masing satuan ya. Oke, jadi di sini saya akan menanyakan terlebih dahulu input satuan yang kita gunakan ya. Jadi di sini misalkan saya berikan keterangan memilih satuan suhu yang akan dikonversi misalkan ya. Oke, kemudian dari sini saya ingin menampilkan dulu misalkan supaya dia terlihat ada suatu tampilan di command window ya. Saya akan menampilkan menggunakan fprintf. Misalkan pilihan satuan suhu ya. Ini nantinya akan saya gunakan untuk memuat macam-macam suhu tadi ya. Oke, yang pertama adalah kita bisa gunakan nomor ya untuk mengidentifikasi input dari user ya. Misalkan yang pertama saya inputkan di sini adalah suhu dalam satuan Celsius ya. Oke, kemudian mungkin ini bisa kita copy paste. Ini 2, 3, 4 ya. Yang kedua adalah Kelvin misalkan.
kemudian yang ketiga Reaumur, yang keempat adalah Fahrenheit ya. Oke, setelah ketemu seperti ini, langkah berikutnya adalah kita bisa mengambil input ya dari user ya. Jadi ini kalau kita run, ini akan menghasilkan pilihan seperti ini ya. Oke, kemudian user harus memilih salah satu dari ini ya sebagai satuan awal yang akan dimasukkan ya. Di sini mungkin saya berikan 1 kali enter lagi supaya tampilannya lebih baik ya. Oke. Nah, dari sini saya bisa menuliskan satuan yang saya gunakan tadi ya. Di depan ini saya definisikan SSI ya, satuan suhu input ya. SSI ini kita baca dari input user ya. Jadi kita bisa menggunakan keyword input ya, kemudian prompt-nya atau tulisannya ini kita bisa tuliskan misalkan masukkan satuan suhu input ya. Dimana di sini kita harus memasukkan dalam angka ya. Jadi ini gunanya kita memberikan angka ya. Apakah kita akan memilih opsi 1, 2, 3 atau seterusnya ya. Jadi di sini akan saya pertegas dengan tulisan pilih nomor di atas ya. Mungkin di atas seperti ini ya. Oke. Kemudian jangan lupa tanda sama dengannya ya, tanda petik dan tanda sama dengan tanda mengakhiri fungsi inputnya ya. Oke, setelah seperti ini kemudian saya ingin menampilkan terlebih dahulu ya. Berdasarkan input dari user ini saya ingin menampilkan satuan yang dipilih adalah satuan apa ya. Oke, jadi dari sini saya akan menggunakan struktur percabangan ya. Kita bisa menggunakan struktur switch maupun struktur if ya. Oke, di dalam contoh ini saya akan mencoba menggunakan struktur switch saja ya. Oke, jadi dari struktur switch yang kita buat ini nanti saya akan menampilkan ini ya, satuan yang dipilih oleh user ini tadi apa ya. Oke, yang pertama adalah saya tuliskan dulu case-nya ya. Case 1, 2 sampai ke case 4 ya. 3 case 4 kemudian otherwise ya. Oke, untuk case 1 ini kita bisa menuliskan sesuai ini ya. Jadi kalau case 1 itu maksudnya SSI sama dengan 1 ya. Atau Anda juga bisa tulis SSI sama dengan 1 ya. Ini ya. Ini juga boleh ya, tetapi di sini karena sudah kita deklarasikan yang akan di switch adalah SSI, maka kita bisa langsung tuliskan begini ya. Oke. Di sini saya akan menampilkan suhu yang dipilih oleh user tadi ya. Jadi di sini saya bisa tuliskan fprintf kemudian satuan misalkan ya, satuan suhu input yang dipilih ya oleh user adalah apa ya. Di sini karena 1 ini menunjukkan Celsius, berarti saya akan menuliskan di sini Celsius ya. Oke, kemudian jangan lupa enter. Oke. Kemudian ini nanti bisa kita copy paste ya ke case 2, 3 dan 4 ya. Tetapi sebelumnya saya juga ingin memasukkan apa namanya ya, label ini ya, SL ini ya. SL ini adalah satuan label ya, atau label dari satuan yang dipilih ya. SL sama dengan, karena di sini kita memilih Celsius, maka di sini saya tampilkan Celsius misalkan ya. Oke, kemudian ini kita bisa copy paste ke opsi atau case berikutnya ya. Case 2 ini adalah untuk Kelvin ya. Jadi di sini saya ubah dia menjadi Kelvin. Berikutnya dengan labelnya juga ya, Kelvin. Kemudian di sini Reaumur. Di sini juga Reaumur ya. Kemudian opsi 4 adalah Fahrenheit ya. Fahrenheit. Ini kita copy aja ya. Oke, kemudian di sini mungkin Anda akan timbul pertanyaan ya, loh Pak, itu kenapa kita hanya memiliki 4 opsi, kenapa di case keempat ini tidak kita isi dengan otherwise saja ya? Kenapa di sini ada case 1, 2 sampai 4 baru otherwise pilihan terpisah. Berarti kalau gitu di sini ada 5 slot ya.
Oke, benar. Jadi di sini ada 5 slot ya, case 1, 2, 3, 4 dan otherwise ya. Otherwise selain 1 sampai 4 ini ya. Oke, nah kenapa saya memberikan satu slot otherwise ini terpisah dari ini ya? Karena saya ingin menambahkan komentar jika user melakukan input yang keliru ya. Jadi misalkan user menginput angka 0 atau user menginput angka 5, maka ini tidak sesuai dengan program yang kita buat ya. Tidak sesuai dengan keterangan yang kita buat. Oke, sehingga di sini saya akan menampilkan pesan kesalahan ya atau warning ya istilahnya ya. Oke, jadi di sini saya akan menuliskan satuan suhu input yang dipilih karena tidak sesuai ya, saya katakan salah ya, misalkan seperti itu. Kemudian ini saya berikan strip saja karena inputnya itu salah ya. Oke, jadi dari sini kita bisa mencoba dahulu ya program kita ini berjalan seperti apa ya. Oke, mungkin tadi tidak terlalu terlihat ya. Saya masukkan 1. Oke, jadi di sini akan muncul komentar satuan suhu input yang dipilih adalah Celsius ya. Tentu ini bekerja dengan baik ya. Kalau kita pilih 2 dia Kelvin, ketiga Reaumur, kemudian 4 adalah Fahrenheit ya. Oke, ini mungkin tadi tidak terlalu jelas terlihat ya. Oke, nah nah sekarang bagaimana kalau kita masukkan 0 ya. Nah, kalau kita masukkan 0 maka dia akan masuk satuan suhu input yang dipilih salah ya karena tidak ada di sini ya. Opsinya hanya 1 sampai 4 ya. Begitu juga kalau kita masukkan 5 ya. Satuan yang suhu input yang dipilih salah ya. Jadi kita harus memasukkan menggunakan indeks atau nomor yang betul ya. Oke. Berikutnya adalah ini tadi misalkan saya masukkan 2. Nah, ini kita masih bisa menambahkan 1 kali enter ya di sini. Misalkan kita tambahkan 1 enter ya. Oke, supaya tampilannya lebih lebih mudah dibaca ya. Jadi standarnya itu biasanya adalah kursor dari eksekusi MATLAB ini mempunyai paling tidak 1 jeda ya dari apa yang sudah tertulis di atasnya ya. Misalkan kita mengassign variabel X sama dengan 12 ya. Nah, di sini Anda bisa melihat ini adalah baris terakhir dan di sini ada 1 space ya untuk kemudahan di dalam membaca ya. Oke. Oke, setelah menyelesaikan ini kita bisa mulai masuk ke proses perhitungan sesuai dengan rumus yang ada di sini ya. Oke, jadi kita bisa pertama kita bisa mengambil atau membaca suhu yang ingin kita konversi ya, data suhu yang ingin kita konversi ya. Yang pertama berarti kita harus memasukkan nilai suhu misalkan yang akan kita konversi ya, dikonversi. Oke, suhu yang akan kita konversi ini tadi saya berikan ini ya, suhu input ya. Suhu input ini sama saja dengan suhu yang akan dikonversi ya. Nah, ini jadi lebih kita bisa tambahkan ya. Oke. Suhu yang akan dikonversi adalah SI ya. Nah, SI ini harus dibaca dari user ya. Jadi kita bisa menggunakan fungsi yang sama yaitu input ya. Kemudian tulisannya bisa kita masukkan atau prompt-nya bisa kita masukkan nilai suhu ya. Nilai suhu ya. Nah, tentunya nilai suhu ini sesuai dengan satuan yang sebelumnya kita pilih ya, yang ada di sini ya, input satuan yang dipilih ya. Jadi kalau kita ingin mengonversi dari Celsius ya berarti angka yang di sini kita masukkan ini adalah angka Celsius ya. Oke. Nah, setelah ini kita bisa melakukan tahap berikutnya ya. Tahap berikutnya tentu adalah menghitung nilai konversinya ya, konversi suhu ya. Dan sekaligus menampilkan hasilnya ya. Oke. Nah, untuk perhitungan
menampilkan suhu ini, menampilkan suhu, hasil konversi suhu ini kita bisa pilih berdasarkan satuan yang kita masukkan ya. Jadi tadi di depan kita memasukkan satuan yang akan kita konversi ya. Ada SSI ini ya, ada 1 sampai 4 ya. Jadi kita bisa membuat case yang sama di sini ya. Oke. Misalkan di sini saya berikan menggunakan struktur if ya, SSI sama dengan 1 ya, kemudian else if SSI sama dengan 2 ya, kemudian else if SSI sama dengan 3, else if ya, SSI sama dengan 4 ya, kemudian n ya. Oke. Oke, di sini saya gunakan else if ya, SSI sama dengan 4 karena saya ingin memastikan bahwa apa yang dilakukan di sini adalah untuk opsi SSI sama dengan 4 ya. Jadi akan lebih tepat kita menggunakan pernyataan seperti ini ketimbang kita menggunakan pernyataan else ya. Oke, untuk SSI 1 ini berarti satuan yang kita pilih tadi adalah Celsius ya, maka di sini suhu Celsius ya, SC ini sama dengan suhu input kita ya, karena ini 1 ini berarti dia inputnya adalah Celsius ya. Oke, kemudian mungkin ini layarnya saya bagi 2. Oke. Gini ya. Nah. Oke. Nah, untuk SSI sama dengan 1 ini berarti dari Celsius ya. Kita bisa menggunakan rumus yang ada di sini ya. Oke, yang pertama kita akan mengonversi ke bentuk Kelvin ya. Jadi saya bisa menuliskan suhu dalam Kelvin ya, SK sama dengan SC ditambah 273,15 ya. Kemudian SR ya. SR adalah Celsius dikalikan 0,8 ya. Berikutnya Fahrenheit adalah mana Fahrenheit? Celsius dikali 1,8 plus 32 ya. Oke. Ini bisa kita copy paste ya, meskipun rumusnya nanti berbeda ya. Oke, yang jelas di sini ini menjadi SK ya, ini untuk Kelvin, jadi ini sama dengan input. Kemudian di sini punya Reaumur, ini input. Kemudian ini Fahrenheit ya. Oke, nah sekarang kita akan mengonversi dari Kelvin ya. Kelvin pertama ke Celsius, kita bisa gunakan rumus yang pertama yaitu mungkin akan lebih bagus kalau setiap inputnya itu kita masukkan paling atas ya. Jadi di sini kedua ini adalah Kelvin ya, jadi SK ini adalah SI, kemudian SC ini kita bisa gunakan di sini ya, SK minus 273,15. Kemudian untuk Reaumur adalah SK dikurangi 273,15, kemudian kita kalikan 0,8. Kemudian untuk Fahrenheit adalah SK kita kalikan 1,8 minus 459,67 ya. Oke. Kemudian untuk satuan dari Reaumur kita bisa gunakan tabel yang ini. Pertama adalah SR kita set sama dengan satuan input. Kemudian satuan Celsius adalah satuan Reaumur, kita bagi 0,8. Dilanjutkan satuan Kelvin adalah satuan Reaumur dibagi 0,8 plus 273,15 ya. Yang terakhir adalah Fahrenheit. Ini bisa kita hitung SR dikalikan 2,25 plus 32 ya. Oke, berikutnya yang terakhir adalah satuan dari konversi satuan dari Fahrenheit ya. Jadi SF
Ini nilainya sama dengan SI. Kemudian Celsius ya. Ini bisa kita ambil dari tabel yang ini. Oke, untuk Celsius ini adalah SF dikurangi 32 dibagi 1, ya, dibagi 1,8. Kemudian Kelvin ini adalah SF plus 459,67. Kita bagi 1,8. Kemudian yang terakhir adalah reaumur ya. SF minus 32 kali 0,44. Oke, dengan demikian semua konversi sudah selesai kita lakukan ya. Selanjutnya kita bisa menampilkan hasilnya ya. Nah, untuk menampilkan hasil dari proses perhitungan yang sudah kita lakukan, ini kita bisa melakukan secara langsung ya, secara bersamaan ya di bagian bawah sini ya. Oke, jadi pertama kita bisa menampilkan dulu seperti biasa headernya dulu ya, fprintf. Kemudian sama dengan gitu. Kemudian enter fprintf. Kemudian misalkan kita masukkan prom hasil konversi suhu ya, konversi suhu. Oke. Begini. Kemudian ini bisa kita perpanjang segini ya. Misalkan, atau mungkin kita samakan dengan ini ya. Ini bisa kita copy. Kita paste di sini. Oke, kemudian kita bisa copy paste juga ya dari ini. Kita copy, kita paste ke sana. Oke, hasil konversi suhu ya. Nah, coba kita running dulu ya untuk memastikan inputnya ini ada kesalahan ya, fprintf ya yang ini ya. Oke, coba kita run lagi. Hasil konversi suhu sudah lumayan ya, tetapi di sini dia tulisannya menempel, jadi kita bisa tambahkan 1 enter di sini. Oke, kemudian ini mungkin bisa kita tambahkan 1 enter lagi supaya dia tidak nempel ya. Oke, kita lihat dulu. Ya, ini tampilannya sudah cukup bagus ya, tetapi mungkin akan lebih bagus kalau kita tambahkan beberapa karakter lagi supaya ini sama ya. Mungkin ditambahkan berapa ya, 5, 1, 2, 3, 4, 5 ya. Masih belum ya. Oke, ini tambahkan 5 lagi ya. Oke, ini sudah ya. Oke, nah mengeprint header dari output sudah. Kemudian kita bisa mengeprint nilai dari hasil konversi kita ya. Oke, pertama saya ingin memberikan informasi tambahan ya. fprintf, misalkan suhu yang dimasukkan seperti ini ya. Kemudian saya tambahkan string setara dengan misalkan ya. Kita berikan enter. Kemudian ini membaca suhu input kita dan suhu label ya, atau label suhu yang tadi sudah kita definisikan di depan.
Oke. Oke, setelah itu kita bisa coba dulu ya, apakah dia sudah mengeprint atau menampilkan sesuai dengan kemauan kita ya. Oke, jadi dia menampilkan suhu yang dimasukkan 25 Celcius ya. Jadi 25 dari sini, Celcius dari sini ya. Oke, kemudian kita sudah melakukan itu. Berikutnya adalah menampilkan hasil perhitungan kita ya, fprintf. Ini juga 2 angka di belakang koma. Kemudian saya tambahkan string juga. Kemudian kita baca ya. Dia menampilkan dalam Celsius, kemudian labelnya adalah Celsius ya. Kemudian ini bisa kita copy paste sebanyak 3 kali. Ini menampilkan Kelvin, kemudian Reaumur, Fahrenheit, Kelvin, Reaumur, dan Fahrenheit ya. Oke, nah setelah selesai seperti ini kita bisa lihat apakah tampilannya sudah sesuai dengan apa yang kita inginkan ya. Masukkan satuan misalkan dari Celsius ya. Saya masukkan suhunya 25 Celsius, maka dia akan keluar hasil konversi suhunya adalah suhu yang dimasukkan tadi 25 Celsius, setara dengan tentu sama dengan Celsius ya, 25 Celsius, kemudian sekian Kelvin, sekian Reaumur, dan sekian Fahrenheit ya. Oke, nah ini sampai di sini program kita mungkin sudah jadi ya, tetapi bagaimana kalau kita memasukkan nilai yang salah tadi ya. Jadi di awal tadi saya sudah mengatakan bahwa di sini opsi kita adalah 1 sampai 4 ya. Bagaimana kalau kita masukkan opsi 0 ya. Oke, jadi dia satuan suhunya sudah dinyatakan salah, tetapi di sini kita masih diminta untuk memasukkan suhu ya. Jadi kalau misalnya kita masukkan 25, maka tentu dia akan error ya. Kenapa? Karena tadi salah satunya kita mengeset apa namanya ya? Ini ya. SSI-nya ini 0 ya. Nah, di sini tidak ada ya. SSI 0 itu tidak ada di dalam apa namanya? Tidak ada di dalam sistem percabangan kita ya. Oke, jadi apa yang bisa kita lakukan? Yang bisa kita lakukan adalah memasukkan semua yang ada di dalam sini ya ke dalam suatu sistem if yang lebih besar ya. Jadi mungkin sampai sini ya, karena setelah ini error dia masih setelah ini dinyatakan salah, dia masih ditanyakan suhu ya. Jadi suhu ini mungkin akan saya ambil juga ya. Ini saya cut. Kemudian saya berikan struktur if baru di sini ya. Nah, if-nya apa? If-nya adalah jika inputannya betul ya. Nah, jika inputan betul itu artinya adalah SSI lebih besar dari 0 dan SSI kurang dari 5 ya. Jadi kalau dia lebih besar dari 0 dan kurang dari 5, artinya kita harus memasukkan nilai antara 1 sampai 4 saja ya. Oke, ini saya rapikan tampilannya. Kemudian baris yang tidak perlu kita bisa hapus ya. Oke, sekarang kita coba program kita ini. Kita masukkan 1 misalkan ya, dari Celsius 25 dikonversi ke suhu yang lain berhasil ya. Kemudian kalau kita coba Kelvin, kita masukkan suhunya misalkan 300 Kelvin, maka dia terkonversi dengan baik ya. Kemudian kalau Reaumur, masukkan saja nilai 30 misalkan ya. Oke, dia juga bisa mengonversi dengan baik ya, catatan yang diberikan juga sudah oke ya. Begitu juga dengan Fahrenheit saya kira ya. Kalau kita masukkan 75 misalkan, dia akan menghitung dengan baik ya. Nah, sekarang bagaimana kalau kita masukkan 0? Oke, jadi di sini dinyatakan suhu satuan input yang dipilih salah ya. Kemudian dia tidak melakukan apa-apa ya. Kenapa? Karena di sini tadi kita sudah menambahkan struktur if baru ya. Jadi semua yang ada di sini akan dikerjakan kalau input SSI-nya itu betul ya.
Begitu juga saya kira kalau misalkan kita masukkan 5 atau lebih besar, ya maka dia juga akan menampilkan inputan salah, maka dia tidak akan mengerjakan apapun, ya. Oke, saya kira untuk program konversi suhu ini sampai di sini ya, Anda bisa menyimak ya, mempelajari ulang program yang baru saja kita bahas ya. Program yang saya buat ini masih jauh dari kata efisien ya. Jadi Anda bisa melihat misalkan di sini saya menampilkan ada pembacaan SSI ini sampai 2 kali ya, menggunakan case, menggunakan switch dan menggunakan if ya. Nah, mungkin Anda bisa membuat supaya program ini lebih compact ya, lebih padat lagi ya kalau misalkan dimungkinkan ya. Oke. Dan untuk suhu-suhu yang lain ya, ini maksud saya untuk satuan suhu yang lain Anda bisa coba ya, Anda bisa ubah-ubah dikonversi suhu ini ke ini ya, ini ke itu dan seterusnya ya. Oke, saya kira sampai di sini ya, kita akan bertemu di tutorial berikutnya atau di kelas online berikutnya. Oke, terima kasih, sampai jumpa.